sambil menunggu pemateri kita siang hari ini, gimana kalau hari ini kita sharing-sharing dulu ya? Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Enggak. Lancar. Lancar. Lagi mens, Kak. Baru aja habis. Iya, tamu bulanan ya. Gak apa-apa. Udah ini baru awal udah 3 hutangnya. Kita lancar ya semuanya puasanya sampai nanti maghrib. Amin. Amin. Dari kota mana aja nih yang hadir? Jatim. Kalau saya sih Dari Lombok. Sulawesi Saya Tengah. dari Jakarta. Malaysia Kuala Lumpur, Kak. Di Garut, Bunggul. Tete, Ustazah. Dari Sulawesi, Kak. Kalimantan Timur. Jawa Barat, Kak. Ada apa namanya Pak semua atau bahkan jam? Di kalian ada hujan nggak? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman masih belum ada ya PM-nya. Ana mau nanya nih, gimana rasanya kalian bisa gabung di komunitas kajian SF? Apa kesan-pesannya? Silahkan angkat tangan yang jawab sambil nunggu pemateri kita ya. Ya silahkan Ilham. Ya silahkan Uhti Siti. Listi Indri silahkan gimana kesan-kesannya masuk kajian ini? Ayo, mari jangan malu-malu. Gimana rasanya masuk komunitas Syaf Sahabat Fisabilillah? Saya lewat kolom komentar juga mau kasih kesan-kesannya.
Boleh, silahkan kalau mau unmute. Iya, boleh silakan on mic yang ingin menyampaikan kesan-pesannya atau dalam pesan juga boleh ya. Bentar ya, saya bacakan dulu. Ini yang di dalam pesan. Ini dari Uhti Aides Syamong. Saya sendiri merasa senang bisa bergabung dengan komunitas ini dan rasanya waktu gak terlewatkan sia-sia. Alhamdulillah ya. Jadi mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal kebaikan. Tentu membuahkan pahala ya teman-teman. Lalu ada dari Ukti Ayodia Usaita. Senang banget, aku dulu pendosa yang jauh banget dari Allah. Bahkan sampai dikatain apa itu ateis sama teman. Alhamdulillah sekarang aku udah balik ke jalan Allah. Masya Allah ya. Dan makin deket sama Allah karena sering ikut kajian, sering kena tamparan, terlalu bahagia sama dunia sampai lupa sama akhirat. Ya jadi teman-teman kita itu ya harus punya apa ya teman dalam jalan ketaatan, teman dalam hijrah supaya kita tuh apa ya merasa terpacu gitu, merasa termotivasi oleh lingkungan kita yang baik ya, yang sering mengajak kita kepada kebaikan. Kita juga pasti malu lah kalau ngelihat lingkungan atau teman kita yang si dia ternyata ibadahnya jauh banget ya sama aku. Jadi kita tuh merasa merasa malu gitu sama Allah. Makanya kita harus cari teman yang baik ya. Terus ada dari Uhti saja, mending aja. Senang banget karena bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Alhamdulillah ya. Terus teman-teman untuk ilmunya supaya kita ingat terus dicatat ya. Dan lebih lebih pahalanya nambah, kita harus men-sharingnya men-share-nya ke sosial media kita, ke teman-teman kita juga, supaya pahalanya gak jatuh di kamu aja gitu, tapi ke orang lain juga ya. Lalu ada dari Ukti Ainun Salsabila. Senang banget Kak bisa bergabung di grup ini, dapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Masya Allah. Semoga semuanya bisa masuk surga bersama-sama. Amin, amin, amin. Iya, jadi teman-teman, ada sebuah hadis dari Nabi yang mengatakan begini, kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, sejatinya teman-teman, hidup itu ada cinta. Karena apa? Karena ada kebaikan, ada kedamaian, ketenangan. Maka dari itu yuk mari kita sama-sama melangkah menuju taat ya. Melangkah untuk istiqomah bersama-sama sehingga kita bisa Allah kumpulkan nanti ya. Amin di surganya. Lalu ada dari Ufti Anggi Aulia. Saya merasa sangat terbantu dalam memperbaiki diri. Alhamdulillah ya. Karena banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari para pemateri. Alhamdulillah. Lalu ada dari Ufti Adinda Sri Dewi 8A. Senang karena bisa belajar. Alhamdulillah. Lalu ada dari Ufti Happy. Saya sendiri merasa senang bisa gabung dengan komunitas ini. Dulu saya banyak banget gak tahu tentang Islam. Semenjak saya ikut kajian, saya merasa bahagia banget karena saya bisa tahu tentang agama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Insya Lalu ada dari Ufti Siti Aisyah 0424. Ini mah fix hijrah bareng. Nah, ini. Insya Allah. Rasa punya keluarga sendiri selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ya, judulnya kalau di film tuh Rumah Cemara gak sih? Kalau ini Rumah Surga. Masya Allah. Cuman lewat kajian ini hati merasa tergetar. Asma, silakan buka sesi tanya jawab. Oh iya, baik. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ukti Akhi Pilah, untuk saya persilakan untuk bertanya kepada kami ya. Nanti insya Allah kami akan menjawabnya. Silahkan untuk on mic yang ingin bertanya.
seputar kaji, seputar apapun itu ya. Kepada Ukti Nelly, silahkan untuk bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau semisal ustadz atau ustazah yang mengisi kajian biasanya tuh bilang silakan nanti chat ADM pribadi kalau misal ada pertanyaan yang emang udah selesai di luar kajian kan. Nah kita tuh nggak tahu IG-nya tuh di mana. Katanya ustadz atau ustazahnya tuh katanya suruh share di grup kan, di grup SF. Tapi selama ini aku belum pernah lihat itu link IG-nya ustadz atau ustazahnya. Jadi nggak tahu mau tanya, nggak jadi tanya deh. Jadi Ukti Nelly bingung untuk apa tadi? Ingin link IG untuk mempertanyakan sesuatu yang emang disuruh ustadznya gitu loh. Dari kami ya, nanti dulu sama admin dikomunikasikan atau disampaikan kepada pemateri atau ustadz ustazah ya. Jadi ke admin dulu. Nanti insya Allah kita sampaikan kok. Ya. Oke, terima kasih. Syukran jazakallah khair. Perempuan ya? Syukran jazakillah khair. Kepada Ukti Hera, silahkan bertanya. Yang mau bertanya langsung unmute aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Kak, kalau misalnya kita kan lagi terawih ya, di bagian masjidnya itu kayak kan safnya kosong gitu kan. Kita kan kalau misalnya mau terawih, safnya itu kan dengan kosong gitu kan. Kita mengisi saf yang kosong. Kalau misalnya buat kita menggeser itu ke kanan dulu, ke kiri apa di pertengahan gitu Kak. Kan ada yang cowoknya misalnya gitu, ke kanan dulu atau ke kiri gitu Kak. Iya, baik. Di sini udah ada Ustadz Iqbal ya. Kepada Ustadz Iqbal, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Afat yang barusan bertanya. Katanya Ustadz Iqbal malah dikeluarin Kak akunnya. Sebentar saya suruh masuk lagi ya. Tadi katanya ada yang keluarin gitu. Oh, gitu. Jadi gimana, Ya sebentar saya suruh masuk lagi aja. Ya, baik. Sebentar ya.
Bang, enak sekali ngaji. Tengok berapa. Yang mau bertanya tadi boleh bertanya ya, ini Ustadz Iqbal sudah masuk. Baik, untuk kepada tadi yang bertanya, silahkan mengulang kembali ya pertanyaannya, karena Ustadz Iqbal baru masuk lagi. Silahkan. Silahkan langsung on mic saja ya. Apa Ustaz izin bertanya, kalau misalnya kita kan terawih di saf yang kosong itu kan kita harus mengisi saf yang kosong itu menggesernya ke sebelah kiri apa sebelah kanan, soalnya kan ininya apa sih, jamaahnya kan itu ini ya kayak di mana-mana gitu, jadi nggak beraturan gitu, jadi kita harus mengisi safnya yang sebelah kanan dulu apa kiri gitu, apa ke tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal, moderator dulu. Ya, Ustadz, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab pertanyaan. Pertanyaan tadi dari Saudari Hera ya, perihal tentang bagaimana cara kita mengisi saf yang paling depan dulu ketika melaksanaan sholat tarawih. Karena biasanya ketika awal mendirikan sholat tarawih safnya nggak beraturan. Yang pertama, nah untuk mengisi saf yang harus diperhatikan adalah kondisi masjid ya. Kalau seandainya kondisi masjidnya simetris antara saf kanan dan juga saf kiri, sama panjangnya, sama lebarnya, kemudian untuk ukuran masjidnya juga simetris, maka biasanya imam dulu depan di tengah, kemudian nanti makmum isi saf yang pertama, makmum yang pertama berdiri di tengah, makmum yang kedua di sebelah kanan, makmum yang ketiga ke sebelah kiri, makmum yang keempat ke sebelah kanan lagi, makmum yang kelima ke sebelah kiri, makmum yang keenam ke sebelah kanan lagi, makmum yang ketujuh ke sebelah kiri. Jadi terus isinya kiri kanan kiri kanan kiri kanan, sehingga komposisi barisan atau komposisi saf ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu seimbang ya, antara posisi imam di tengah, ke sebelah kanan misalkan dia ada 7 orang, maka ke sebelah kiri juga harus 7 orang. Begitu juga saf yang kedua diisi dulu dari tengah, nanti ke sebelah kanannya, kemudian ke sebelah kirinya. Nanti makmum yang keempat ke sebelah kanannya lagi, makmum yang kelima ke sebelah kirinya. Nanti makmum yang datang ke-6 ke sebelah kanan lagi, makmum yang datang ke-7 ke sebelah kiri lagi. Jadi terus kayak gitu ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nanti yang kanan sudah nyampe ujung nempel tembok, kemudian yang kiri udah nyampe ujung sampai tembok, maka masuk lagi makmum yang selanjutnya dari tengah kayak gitu ya. Kalau seandainya mengisi saf tarawihnya itu ketika sedang dalam pelaksanaan sholat seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga tidak ada jomplang komposisi saf tarawih saat itu. Tafadhol, saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan bisa dipahami.
Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Lalu kepada tadi siapa yang mengangkat tangan, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya kan ingin memperbaiki diri saya sendiri, terutama dalam penampilan, apalagi menutup aurat. Namun terkadang saya juga merasa malu, Ustadz, karena nanti di luar sana saya dikira so alim, so inilah, terutama teman-teman saya yang biasa-biasa. Apalagi pada saat mereka melihat saya memakai gamis, Ustadz, mereka heboh melihat saya memakai gamis yang terkadang itu yang membuat saya malu. Mungkin hanya itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Langsung Anda jawab. Yang pertama, ini salah satu krisis etik ya, salah satu krisis etik yang terjadi memang di akhir zaman sekarang ketika hal-hal yang berbau kewajiban dianggap seolah-olah berlebihan. Misal, ketika seorang perempuan menutup auratnya dengan baik, misal dengan menggunakan pakaian yang tidak longgar, menggunakan kerudung yang menjulur sampai ke bawah dada mereka, kemudian ketika laki-laki melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu ke masjid. Nah, seolah-olah pandangan masyarakat itu sekarang udah soleh banget ya, sekarang udah solehah banget ya. Rata-rata pandangan masyarakat pasti kayak gitu. Padahal sejatinya ketika seorang perempuan menutup auratnya dengan baik, ketika seorang laki-laki melaksanakan sholat fardunya di masjid 5 waktu, itu sebenarnya kewajiban standar seorang muslim wal muslimah. Ini yang harus difahami ya. Menutup aurat dan juga melaksanakan sholat wajib ya yang 5 waktu ke masjid itu merupakan standar paling standar kewajiban seorang muslimin dan muslimah. Jadi nggak bisa kita katakan terlalu soleh kalau misalkan seorang muslimah udah sering hadir ikut kajian, kemudian dia pesantren di pesantren tahfiz, ngafal Quran, jadi hafizoh, ya sudah pantaslah kita sematkan gelar solehah gitu kan. Ini salah satu mindset masyarakat yang memang harus kita cerdaskan ya selaku orang yang menuntut ilmu. Maka ketika ada pandangan-pandangan sinis dari teman-teman kita yang seperti itu, misal ketika kita pakai gamis atau ketika yang laki-laki sudah mulai melaksanakan 5 sholat wajibnya di masjid, maka ketika ada orang yang mengatakan dengan kata-kata sinis, celaan, cemoohan dan segala macamnya, kita kasih tahu mereka bahwasanya inilah sejatinya kewajiban seorang muslim dan muslimah ya. Jadi misalkan kalau masih ada teman kita yang pakai celana, kasih tahu aja gitu kan. Ketika mereka memberikan komentar tentang pakaian kita, maka kita jelaskan menutup aurat itu kewajiban ya, kewajiban atau tanda solehahnya seseorang. Kita balikin aja kayak gitu. Kalau mereka jawab ya menutup aurat itu kewajiban, ya berarti saya menggunakan pakaian yang seperti ini merupakan salah satu ikhtiar saya di dalam melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslimah kayak gitu. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika kita mulai ikut sholat wajib 5 waktu di masjid dan kemudian ada teman kita sekarang udah soleh, ya tinggal kita balikin aja. Sholat wajib 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu kewajiban atau ciri soleh gitu. Maka ketika dia tahu itu kewajiban, ya udah berarti kewajiban itu semua orang harus melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Salah satu memang krisis mindset di akhir zaman ini ketika hal yang berbau kewajiban yang sebenarnya itu merupakan standar kewajiban seorang muslim dan muslimah tetapi dianggap terlalu hyper ya, terlalu hyperbol, terlalu dilebih-lebihkan untuk sebagian orang. Padahal mereka yang menganggap itu berlebihan juga orang Islam sendiri ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Lanjut kepada Ukti Nurul, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Nurul Istiqomah, saya dari Bandung. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya bila wanita kan ada masa periode nggak puasanya di bulan Ramadan dan mereka meminum obat
untuk pencegah haid biar nggak haid selama bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab pertanyaannya. Sebenarnya siklus perempuan itu yang namanya tamu bulanan ya, itu merupakan sistematika tubuh kita ya. Memang sudah termasuk ke dalam salah satu anatomi tubuh manusia, terutama di perempuan. Jadi setiap sebulan sekali, setiap periode bulanan, entah itu seminggu, entah itu 3 hari, entah itu lamanya sampai 2 minggu, ada yang namanya fase haid. Kemudian ketika bulan puasa, apa hukumnya ketika seseorang meminum obat agar mencegah haid? Sebenarnya nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh. Kalau saya bilang hukumnya haram, kalau saya bilang hukumnya makruh gitu kan, ya wallahu alam, saya juga nggak tahu tentang hukumnya ya, tentang hukum taklifiyahnya kemana arahnya, apakah haram, apakah makruh, apakah boleh, saya nggak tahu. Cuman ini dari pandangan saya pribadi, nanti bisa ditanyakan lagi kepada seseorang yang mungkin lebih sikoh, ya, yang lebih faqih ilmunya. Tapi kalau pandangan saya sendiri, pendapat saya sendiri adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena salah satu fitrah perempuan yaitu adalah menstruasi atau biasa kita sebut haid, dan itu merupakan salah satu uzur syar'i bagi seorang perempuan untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang memang diharamkan ketika dalam kondisi haid. Salah satunya sholat, puasa, tawaf, dan yang sebagainya. Ya, jadi kalau kita berusaha minum obat menahan gitu kan, maka itu sama saja dengan apa ya? Kalau boleh saya katakan, sama saja dengan menutup fitrah seorang muslimah ya, atau apa namanya, kayak seolah-olah menutupi ya atau menghalangi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sudah merupakan bagian fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita sangat ingin beribadah ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita haid misalkan, ya udah berarti memang itu udah sistem periode kita, dan masih banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan ketika seorang perempuan menstruasi. Salah satunya perbanyak berzikir, perbanyak membantu orang tua, membantu suami kalau yang sudah menikah, mengajarkan anak-anak bagi yang sudah memiliki anak. Kemudian hal yang tidak kalah besar pahalanya adalah menyiapkan makanan orang-orang yang berbuka, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberikan makan, yang menyiapkan makan untuk orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sehari penuh tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Tuh kan? Jadi untuk orang yang nggak berpuasa pun, ketika dia mampu menyiapkan orang untuk berbuka, ya udah sama aja gitu kan. Jadi kalau dia menstruasi pun sama. Kalau dia pengen membaca Al-Quran, sekarang udah smart semua HP-nya ya. HP-nya sudah smartphone semua, tinggal buka YouTube, hidupin murotal, kita simak ya. Banyak murotal di YouTube yang 30 juz, sudah kita simak, kita dengerin. Aman ya. Kita mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran walaupun dari YouTube, gak masalah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau kembali lagi ke tadi konteks pertanyaannya, saya sendiri menyarankan tidak boleh meminum obat yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Lanjut kepada Mufti Siti, silahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, saya dari Garut. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sih hukumnya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi kita melaksanakan pacaran gitu, baik secara mughaladoh atau mukhafafah. Nah, bagaimana hukumnya? Karena kebanyakan kan sekarang puasa ya ikut puasa gitu, tapi banyak yang pacaran gitu. Bagaimana hukumnya? Apakah itu puasa kita batal gitu, atau puasa itu apa sih namanya, percuma gitu? Mungkin seperti itu. Syukran Ustaz. Oke. Bismillah, saya izin menjawab. Yang pertama,
tadi ada salah satu redaksi yang sebenarnya kurang pas ya antara pacaran mughaladhah dan juga mukhaffafah. Sebenarnya untuk istilah mughaladhah dan mukhaffafah itu biasa diidentikan dengan an-najasah ya, atau tingkatan najis ya, maratibun najasah, dengan tingkatan najis. Nanti najis ada mughaladhah yang paling berat, ada mutawasithah yang pertengahan, ada mukhaffafah yang paling ringan. Kalau untuk pacaran nggak ada istilah yang seperti itu ya. Yang namanya pacaran ya pacaran, dari mulai aktivitas A sampai Z-nya ya udah kita namai aktivitas pacaran, terutama ketika bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan puasa ya, tapi malah ngabuburit bareng pacar, nah itu baru ketika ditanya apa hukumnya, nggak boleh. Sama juga ya, sama juga nggak boleh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apa namanya, pengertian dari puasa itu sendiri ini harus diperhatikan ya, perhatikan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Pengertian dari puasa itu sendiri, kata para ulama, as-saumu huwa al-imsaku. Nah, ini harus diperhatikan ya. Salah satu kaidah as-saumu huwa al-imsaku, bahwasanya yang namanya puasa itu apa? Yang namanya puasa itu al-imsaku, menahan ya. Menahan dari apa? Menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Dan perhatikan, yang membatalkan ini tidak hanya membatalkan secara zahiriyah, tetapi membatalkan secara batiniyah juga. Tidak hanya membatalkan secara zahirnya saja, tetapi membatalkan secara pahala puasanya itu sendiri. Contoh, yang membatalkan puasa secara kasat mata ya, atau secara zahirnya itu kita sudah pada tahu, misalkan makan, minum dengan sengaja, kemudian merokok, kemudian kalau yang sudah menikah berhubungan suami istri, dan berbagai macam lainnya gitu kan, perkara yang membatalkan puasa. Adapun perkara yang membatalkan pahala puasa, misal salah satunya ghibah, hasad, iri, dengki, fitnah, pacaran termasuk gitu kan. Ya tergantung juga nanti intensitas gibahnya, intensitas pacarannya seperti apa, maka hal tersebut yang akan mengurangi pahala puasa kita ya. Tetapi apakah kita masih mendapatkan pahala puasa? Ya wallahu alam ya. Wallahu alam. Kalau seandainya orangnya tobat, mungkin bisa jadi pahalanya masih ada yang tersisa walaupun hanya sedikit. Karena kalau sudah bicara masalah pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi pahala puasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya aku yang akan memberikan pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, tetapi tadi rambu-rambunya harus kita perhatikan. Ketika kita puasa, maka kita harus mampu menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu secara zahir puasanya itu sendiri, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ataupun menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tersebut. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Lanjut kepada Ukti Miranda, silahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Febrianti, saya dari Jakarta. Maaf sebelumnya, saya mempunyai 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, kan saya ada keinginan di bulan Ramadan ini, setiap sholat itu, selesai sholat, dalam hati saya itu saya ingin sekali membaca Al-Quran di rumah gitu. Cuman di rumah saya itu selalu ramai gitu, jadi saya agak kurang pede untuk baca Al-Quran di rumah. Bagaimana caranya supaya saya bisa percaya diri walaupun di rumah itu ada orang tua saya dan ada adik saya? Dan yang kedua, kan di bulan puasa itu kita dilarang untuk makan dari pagi sampai maghrib. Terus habis itu kan kita dilarang untuk berpacaran. Sama menahan amarah.
kalau misalnya kita dari pagi sampai maghrib itu kita sudah menahan amarah, lalu di saat ingin sholat terawihnya itu kan mungkin ada banyak anak-anak yang berisik atau apa, dan mengganggu sholat kita. Bagaimana cara kita untuk menahan rasa amarah kita supaya tidak marah-marah gitu Ustadz di musola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung jawab tadi pertanyaan dari saudari Miranda ya. Yang pertama tentang apa tadi yang pertama? Di dalam diri ada keinginan untuk baca Oh iya, Quran udah selesai. paham. Baru ingat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika kita ingin membaca Al-Quran selepas sholat tarawih tetapi di rumah suka ramai. Kemudian solusinya berarti baca di masjid ya. Karena mayoritasnya terutama di masjid-masjid besar, di masjid-masjid agung, di bulan Ramadan itu biasanya selepas tarawih banyak orang-orang yang mengaji. Nah, maka solusi yang pertama, kita ngajinya di masjid ya. Kita ngajinya di masjid. Kalau misalkan kita terlebih lagi kalau ada teman, maka enak gitu kan. Misalnya bisa kita saling simak, bisa saling belajar. Ketika ada teman kita yang memang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, bisa disimakin sekalian, bisa minta diajarkan. Kalau seandainya misalkan masjid agung itu jauh dari rumah kita sholat tarawihnya di musola, kemudian di musola notabene-nya sepi, ya udah apalagi gitu kan, sepi lebih enak baca Quran. Nah, tetapi kalau kita pengen baca Quran di rumah tetapi malu, misalkan ada orang tua, ada adik, maka jalan yang paling baik adalah sekalian mengajak orang tua sama adik kita untuk sama-sama membaca Al-Quran. Gak apa-apa ya, karena justru rumah yang paling baik ya, rumah yang sangat diberkahi itu adalah rumah yang mana di dalamnya sering dibacakan Al-Quran ya. Maka salah satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pernah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu adalah jangan sampai di rumah kalian tidak pernah ada bacaan Al-Quran sama sekali. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang kita diperintahkan untuk salah satunya menahan amarah dan juga menahan dari perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar atau waktu subuh sampai terbenam matahari sampai waktu maghrib. Lantas bagaimana ketika kita menjelang sholat tarawih banyak anak-anak yang bermain-main gitu, apakah kita harus menahan amarah atau gimana? Nah, itu tinggal tergantung ya, sebenarnya tergantung dari situasi dan kondisi di masjid yang akan melaksanakan sholat tarawih. Kalau seandainya anak-anak tersebut mengganggu ketika pelaksanaan sholat berjamaah, maka dimarahin gak masalah ya. Dengan catatan marah yang mendidik, sebagaimana orang tua memarahi anaknya di rumah ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, marahnya itu marah yang mendidik, bukan marah asal-asalan gitu kan yang menyulut emosi, apalagi sampai main pukul, sampai main fisik kepada anak tersebut seperti itu ya. Karena marah juga ada kaidahnya ya, terutama ketika sholat ya. Karena Nabi Muhammad SAW pun ketika mendidik anak-anaknya untuk sholat, kata Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dari mulai usia 7 tahun. Maka kalau usia 10 tahun anak kalian masih susah untuk disuruh sholat, maka pukul, kata Nabi Muhammad SAW, pukul. Ya. Pukul betisnya. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad SAW ketika mendidik anak kita agar melaksanakan sholat. Maka di masjid pun ketika kita lihat anak-anak yang masih main-main ini 7 tahun, maka kita perintahkan untuk sholat, dimarahin dikit gak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang main-mainnya anak di atas 10 tahun, misalkan dia kelas 5 SD, kelas 6 SD, bahkan SMP, ya udah pukul, pak. Tapi harus orang tuanya yang memberikan pendidikan seperti itu, karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Lanjut kepada Ukti Ai. Silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya. Maaf sebelumnya, nama saya Haji Sumiati Desyam dari Bogor. Begini Ustaz. Afan, coba agak keras sedikit suaranya, kurang kedengeran. Oh iya. Ada suaranya nggak? Segini Ustaz? Nah ya cukup, tafadhol. Izin bertanya, apakah boleh hukum membayar fidyah di acara ketika momen buka bersama itu kayak ada takjil gratis itu boleh nggak kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab ya. Perihal bayar fidyah itu udah ada ketentuannya di dalam Al-Quran ya. Udah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ya bunyi ayatnya? Dari ayat 183 pokoknya sampai 185 surah Al-Baqarah itu kurang lebih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu ya, jelas saya baru ingat ayatnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di ayat 183-nya Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa kepada kita. Bahkan di 185-nya Allah sangat jelas menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Redaksinya sama antara ayat 184 sampai ayat 185 pasti kaidah untuk orang yang sakit, kaidah untuk orang yang udzur syar'i tidak melaksanakan puasa, pasti hari gantinya ya atau digantinya harus fa'iddatun min ayyamin ukhra. Gantilah sesuai dengan hari-hari yang kalian tinggalkan di hari-hari yang lain. Berarti dimaksud min ayyamin ukhor, yang dimaksud pada hari-hari yang lain itu adalah hari-hari di luar Ramadan ya. Jadi kalau hari-hari di dalam Ramadan tidak termasuk ya. Kalau kita melihat zahir dari ayat surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 185 tadi. Nah, perhatikan tadi kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Ya. Dari hari-hari yang terlewatkan ketika kita puasa, wa man kana maridon, baik ketika kita sakit ya, au ala safarin atau kita di dalam perjalanan atau dalam uzur syar'i yang lain, misalkan seorang lansia yang memang dia sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka gantilah puasa yang kita lewatkan itu pada hari-hari yang lain. Termasuk ketika memang kita pada hari-hari yang lain, yang dimaksud hari-hari yang lain ini adalah di luar Ramadan, ketika kita ingin membayar fidyah sebagai bentuk ganti dari puasa kita yang terlewatkan karena memang kita tidak sanggup. Oh ini maaf ya, ada satu kaidah yang terlewat. Ada satu kaidah yang terlewat tentang fidyah. Fidyah itu merupakan denda karena tidak bisa melaksanakan puasa ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau dia bisa melaksanakan puasa, maka jatuhnya qadha. Ini harus diperhatikan ya, harus dipahami. Misalkan ada seorang perempuan, dia haid ya atau menstruasi ketika bulan Ramadan. Misalkan dia menstruasi selama 7 hari, maka nanti pasca Ramadan dari semenjak mulai masuk bulan Syawal sampai masuk bulan Sya'ban menjelang Ramadan kembali, nah maka dia harus mengqadha puasa ketika dia menstruasi selama 7 hari. Nah, tetapi kalau uzur meninggalkan puasanya karena memang dia sudah tidak kuat berpuasa, misal seorang lansia ya, seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang mana dia sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah ya. Maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah karena apa? Karena dia tidak mampu melaksanakan puasa. Bukan karena uzur-uzur misalkan sakit ataupun safar ataupun haid dan segala macamnya. Nah, maka fidyah ini sama ya, fidyah ini dilakukan di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena
dari Al-Qur'annya fa'iddatu min ayyamin ukhor. Jadi gantilah jumlah hari yang kalian tinggalkan di bulan Ramadan itu pada hari-hari yang lain. Dalam artian pada hari-hari yang lain di sini adalah di luar Ramadan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Lanjut kepada Ukti Febri, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz sebelumnya. Perkenalkan nama Ana Febri Pisagita. Ana berasal dari Sumatera Utara. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz, apakah penyakit yang ada di anggota tubuh kita karena dosa-dosa kita di masa lalu merupakan cintanya Allah terhadap hambanya Ustadz? Dan apakah bisa dibilang juga sebagai hukuman atau tidak Ustadz? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu kaidah ya, salah satu kaidah yang memang pernah disampaikan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidaklah suatu kesakitan ya, suatu musibah, suatu cobaan yang menimpa diri seseorang kecuali memang Allah sedang membersihkan dosa hambanya. Bahkan sampai sebiji duri yang menusuk seseorang, yang menusuk kaki seseorang, itu pasti Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa untuknya. Ya, jadi termasuk sakit badan ya, misalkan qadarullah ya, minta doanya buat teman-teman. Sebenarnya sekarang saya lagi kurang fit juga ya. Lagi sedang sakit tapi tidak parah ya, masih bisa sharing sama teman-teman. Itu merupakan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka untuk teman-teman semua yang masih diberikan sakit badan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara bentuk Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah memberikan tubuh kita rasa sakit seperti itu ya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah itu efek dari dosa-dosa masa lalu, ya bisa jadi, ya bisa jadi. Karena kalau kita berpatokan pada hadis Nabi tadi yang tadi, bahkan untuk sebiji duri pun yang melukai tubuh kita, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setidaknya satu dari sekian banyak dosa kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut kepada Ukti Anggi, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya maaf kalau pertanyaan saya di luar Ramadan. Saya mau nanya, bagaimana jika kita punya teman yang melakukan sesuatu yang salah, seperti berhubungan dengan non-muslim, dan kita sudah menasehatinya berkali-kali namun tidak digubris? Apa kita berdosa kalau membiarkannya tetap seperti itu jika kita sudah sangat lelah menegurnya? Terima kasih Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya tidak berdosa ya. Jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Karena yang menjadi kewajiban kita adalah nasihat yang pertama. Misal, ketika kita melihat suatu kemungkaran ya, misal ya salah satu aktivitas, apalagi berhubungan dengan non-muslim kan, ya apalagi sampai pacaran gitu ya, mohon maaf. Ya itu berarti merupakan suatu kemungkaran. Ya, maka ketika kita melihat suatu kemungkaran pada teman kita, maka yang menjadi kewajiban kita adalah nasihat yang pertama. Kalau sudah kita kasih tahu pertama kali, ya sudah kita nasihati untuk yang pertama kali, maka kewajiban kita sudah selesai. Adapun nasihat yang kedua, nasihat yang ketiga masih belum didengar juga, nasihat yang keempat, nasihat yang kelima, itu hukumnya sunnah ya. Bahkan kalau seandainya untuk sekedar nasihat pun kita nggak mampu, itu nggak masalah ya. Yang penting kita jangan sampai, hati kita jangan sampai membenarkan apa-apa yang dilakukan ya.
Jangan sampai hati kita membenarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh teman kita. Karena salah satu perintah Nabi Muhammad SAW juga di dalam hadis Al-Arba'in, saya lupa nomor hadisnya, tapi redaksi hadisnya kurang lebih kata Nabi Muhammad SAW, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fa huwa ad'aful iman. Kata Nabi Muhammad SAW, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, baik itu teman kita mabuk-mabukan, teman kita pacaran, teman kita berbuat dosa, maka falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan kita. Kita ambil teman kita seret, kita paksa, kasih tahu bahwasanya ini kemaksiatan, jangan dilakukan. Fa illam yastati, tapi kalau kita tidak mampu, fa bilisanih, maka dengan lisan kita nasihati. Fa illam yastati, kalau dengan lisan kita juga kita masih belum mampu, fa biqalbih, maka cukup ingkari dengan hati bahwasanya perbuatan tersebut maksiat, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Fa huwa ad'aful iman. Tapi yang hanya bisa mengingkari dengan hati itu merupakan tingkatan paling lemahnya iman, seperti itu ya. Tapi kalau kita punya teman, udah kita nasehatin sekali, ya udah, berarti kewajiban kita sudah selesai, ya. Adapun nasihat kedua, nasihat ketiga, nasihat keempat itu hukumnya sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, saya beri kesempatan terakhir kepada Ukhti Fatmah. Silahkan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Fatmah. Saya dari Majalengka. Begini Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalkan orangnya tanpa uzur apapun, tapi dia tidak berpuasa Ramadan gitu, terus dan tanpa mengganti, bahkan tahun-tahun kemarin juga mereka tidak menggantinya, itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bahasa saya sebenarnya sangat kasar ya. Bahasa saya sangat kasar. Kalau kita lihat di salah satu mubtilatul Islam, ya, pembatal keislaman, di antaranya orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam dengan sengaja, maka keislamannya batal. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang tersebut Islam. Misal rukun Islam yang kita ketahui dari yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, ya. Misalkan kalau seseorang dia mengaku Islam tapi dia tidak sholat, maka batal keislamannya, ya. Kemudian yang kedua, seseorang ketika dia diperintahkan untuk puasa tetapi dia tidak puasa tanpa uzur syar'i, batal keislamannya. Itu bahasa yang paling kasar, ya. Bahasa yang paling kasar untuk seseorang yang meninggalkan dari 5 asas Islam, yaitu dari mulai syahadat sampai naik haji bagi yang mampu, maka keislamannya batal. Gak bisa kita katakan orang Islam. Walaupun sejatinya di dalam KTP-nya Islam. Itu yang pertama. Itu yang pertama, pendapat yang paling kasar, ya, pendapat yang paling tegas. Adapun pendapat yang kedua yang sedikit lebih adem dari para ulama, itu mengatakan ketika orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa, itu dia masih meyakini bahwasanya sholat itu kewajiban dia selaku umat muslim, dia masih meyakini bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, tetapi dia meninggalkannya murni karena rasa malas, murni karena enggak mau melaksanakan, tetapi dia masih meyakini bahwasanya itu kewajiban untuknya, ya, sebagai konsekuensi dia seorang muslim, maka dia tidak sampai keluar dari Islam, ya. Keislamannya tidak sampai batal, hanya saja termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan dosa besar, ya. Dosanya sangat besar, karena asas hukum Islam itu yang namanya juga rukun, ya. Perhatikan kalau kita bedah konteks tentang rukun, misalkan rukun wudhu. Boleh saya nanya deh kepada tadi siapa yang bertanya, Fatma, ya? Kalau boleh tahu rukun wudhu ada berapa?
Ingat rukun wudhu? Lupa, nggak apa-apa ya, saya jelasin rukun wudhu nih. Rukun wudhu itu dalam mazhab Syafi'iyah setidaknya ada 6. Yang pertama dari niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, mungkin salah satunya rambut, kemudian yang kelima membasuh kaki, yang keenamnya tertib atau berurutan. Itu rukun wudhu ya, rukun wudhu. Pertanyaan saya, ketika salah satu dari rukun tersebut tertinggal, misalkan ketika kita wudhu tanpa membasuh muka, ketika kita wudhu tanpa membasuh tangan sampai sikut, pertanyaannya wudhunya sah atau enggak? Tentu enggak kan? Wudhunya enggak bakalan sah. Karena yang namanya rukun itu esensi yang paling penting di dalam suatu rangkaian ibadah. Begitu juga rukun Islam. Rukun Islam ada 5, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Lantas ketika seseorang mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan sholat, tetapi dia tidak melaksanakan puasa tanpa uzur syar'i yang jelas, maka Islamnya sah atau tidak? Nah, kembali lagi ke pertanyaan tersebut ya. Kalau kita analogikan ke rukun wudhu, rukun sholat, misalkan rukun sholat yang paling sedikit menurut para ulama ada 13, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, salah satunya Al-Fatihah. Kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah atau enggak? Tentu enggak sah ya, karena Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun sholat. Begitu juga dengan Islam. Islam itu ada rukun-rukunnya, salah satunya puasa, sholat. Kalau kita tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat, kira-kira sah enggak Islamnya? Nah, itu yang mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi renungan buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal atas ilmunya yang telah barusan terjawab semuanya ya, yang sudah bertanya. Baik, karena telah menjawab pertanyaan teman-teman, juga memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga jadi amal jariah untuk Ustadz Iqbal. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman semua, sebelumnya untuk kajian bersama Ustadz Brili Ar-Rasyid tertunda, tapi diganti dengan sharing dan tanya jawab. Alhamdulillah. Dikarenakan pemateri kita siang kali ini tidak aktif qadarullah ya, mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Afwan ya semuanya. Baik, sesi tanya jawab sudah terlaksana dengan baik. Untuk yang terakhir adalah penutupan, karena tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 2.19, berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam sharing dan tanya jawab kali ini. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Iqbal. Tafadhol Ustadz. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama dulu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar ini merupakan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dosa-dosa kita diampuni, maka doa kita akan gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana
وتخشعنا وتمم تقصيرنا وتعبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.